Baik, melanjutkan video sebelumnya, saat ini kita masuk ke task 2 untuk quotation processing dengan 3 vendor sekaligus. Jadi silakan Anda mengecek satu persatu, nomor vendornya jangan sampai hilang. Kalau misalnya lupa catat, harus dicari kembali. Baik, untuk quotation processing saya pandu Anda. Silakan akses dari logistik, kemudian di materials management, purchasing. Kali ini kita masuknya ke RFQ quotation, kita masuknya di quotation bagian ME47 untuk maintain. Saya kemarin memiliki sebuah RFQ dengan nomor 35 dengan collective number di GRB pagar-pagar. Saya maintain. Di sini otomatis datanya terbaca di one time vendor CPD ya. Ini CPD 1950. Data di 1950 itu dia minta kita isikan material cost, condition, dan delivery date, seperti itu. Dengan current date-nya adalah 6 minggu dari tanggal transaksi Anda. Dalam hal ini jangan sampai kurang dari delivery date ya. Jadi boleh lebih dari delivery date, kira-kira seperti itu. Kenali beberapa tanda di sini. Ini adalah icon-icon yang nanti bisa Anda pakai untuk maintain lebih lanjut, khususnya di bagian condition atau harga, seperti yang Anda sudah pelajari di dalam perkuliahan teori. Baik, saya akan mengisikan data yang pertama. Di sini ada panduannya. Kita coba mulai dari condition price-nya. Di sini, item condition-nya maksud saya. Kita select dulu, kemudian isi item condition-nya. Seperti ini. Kita diminta untuk mengisikan material cost-nya itu adalah, untuk yang bagian cross-nya adalah 90 euro. Silakan diisi 90 euro. Kemudian untuk diskonnya itu 15%. Ini kalau Anda perhatikan di sini cash diskonnya di sini masih 3.000 ya. 3%. Tapi kita dimintanya itu untuk kita dimintanya itu untuk 15%. Jadi kita sesuaikan kembali. Kalau sebelumnya delivery date-nya itu di 27 April untuk data saya ini, nah kita disesuaikan kembali current date-nya itu jadi 4 minggu misalnya, seperti itu. Kalau itu di material yang rush. Kalau yang di saat ini adalah 6 minggu. Berarti kalau saya cek kalender, misalnya saya melakukan transaksi ini di tanggal 28, 6 minggu ke depan itu ada di 4, 5, 6. Itu berarti 9 Mei ya, di 9 Mei. Kira-kira seperti itu. Oke, saya back lagi, saya pandu pelan-pelan. Perhatikan, pastikan di sini Anda sudah mengisi RFQ quantity-nya dan ngecek delivery date-nya. Nah, untuk delivery date-nya kita ganti menjadi 6 minggu ke depan. Saya contohkan di kasus saya prosesnya itu kemarin di 27 Maret, maka untuk 6 minggu ke depannya saya bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin di tanggal 8 Mei, kira-kira seperti itu. Dan perhatikan lagi di sini, isian-isiannya itu untuk yang gross price itu nanti kita akan isikan di dalam di bagian condition, seperti itu. Nah, ini kira-kira gambaran ketika kita maintain sebuah condition ataupun item condition. Jadi cukup banyak hal-hal yang harus kita perhatikan, jangan sampai tertukar seperti itu. Nah, di sini ada hint, jika dibutuhkan confirm the message for the statistically relevant delivery date using enter. Nanti statistiknya akan otomatis mengecek kembali dan menyesuaikan dengan data yang berhubungan dengan vendor evaluation, seperti itu. Oke, silakan diselect untuk materialnya, kemudian isikan di item conditionnya. Oke, dia kasih informasi sama ya, sesuai dengan hint-nya. Statistic relevant delivery date will not change automatically. Jadi dia akan ngecek kembali dengan vendor evaluation. Jangan-jangan tanggalnya bentrok seperti itu. Oke, quantity-nya 100, delivery date-nya menjadi di 8 Mei, deadline-nya di 10 April. Ini deadline quotation-nya, tapi delivery date-nya bisa di 8 Mei maksud saya. Kemudian untuk net order-nya itu di 90 euro. Kita coba cek lagi. Enter saja, ini hanya notifikasi. Kita inputkan untuk gross price-nya. Di sini gross price-nya diminta untuk one time vendor itu adalah 79 euro. Oke, jangan sampai salah input. Dan perhatikan di sini untuk discount RAE-nya, RA1-nya itu ada di RA01-nya itu adalah 3% dan freight-nya itu ada di
sekitar 100 euro. Nah, bagian ini boleh di enter dulu terlebih dahulu seperti ini. Kita bisa tambahkan di line yang kosong, di line paling bawah. Misalnya tadi dimintanya itu adalah diskon. Nah, diskon itu apa sih? Kita bisa coba cek ya. RA01. Kita periksa dulu, RA01 itu adalah diskon gross ya. Berarti di sini diskonnya itu sebesar 3%. Kita input saja, nanti otomatis nambah persennya di kanan ya untuk currency-nya. Kemudian di sini kita diminta menambahkan frag value FRB1. Ini adalah ongkos kirim ya berarti ya kalau kita terjemahin. FRB1. Seperti ini. Itu adalah frag value pertama sekitar 100 euro. Cukup inputin angka 100 saja. Nah, tolong diperhatikan dengan seksama ya. Nih, tolong diperhatikan delivery date-nya itu 6 hari ini tambah 6 minggu ke depan. Kemudian frag-nya itu 100 euro, diskonnya itu 3%, dan cross price-nya itu 79. Nah, kalau misalnya Anda ingin mengatur ulang sesuai dengan kebutuhan tanggal Anda, silahkan, ini hanya contoh saja. Jadi kurang lebih seperti ini inputannya. Perhatikan semua di sini ada keterangan yang menunjukkan kolom kiri itu adalah non-aktif. Kemudian di sini ada name, amount, sampai kepada condition value seperti itu. Jadi nanti totalnya semuanya adalah 7.663 kalau misalnya kita mau belanja 100 material dari si one time vendor ini. Seperti itu. Karena di dalamnya tadi dikenakan diskon seperti itu. Kalau sudah, ini tinggal disimpan saja dan nanti Anda ulangi kembali untuk vendor kedua dan ketiga seperti itu. Oke. Kira-kira seperti itu saja, dan sampai di sini Anda sudah berhasil menambahkan satu quotation ataupun item condition yang baru. Kira-kira demikian. Oke. Ini boleh kita back seperti ini, lalu di save untuk quotationnya. Dan kalau sudah berhasil, nanti otomatis ke maintain. Untuk membuktikan harganya sudah berubah, kita bisa display ya. Jadi kita bisa display seperti ini, otomatis mengantarkan Anda ke M48 dan harganya sudah di 76,63 seperti itu. Sesuai dengan data terakhir, di mana yang tampil di sini adalah net price. Tapi kalau misalnya kita cek kembali di bagian condition, maka otomatis isinya itu adalah yang 79 euro seperti itu. Oke, itu untuk data pertama. Kali ini silakan lakukan maintain kembali untuk RFQ yang kedua di RFQ 36 kalau punya saya, dan sesuaikan dengan nomor Anda masing-masing. Oke, saya di RFQ 36 saya masih menggunakan material yang sama. Kalau tadi harganya di sekitar 7.000 sekian, nanti kita cek mana yang lebih murah. Karena kita tujuannya kalau mau pakai RFQ adalah melihat best price. Nah, di sini ini kebetulan masih halaman display, maaf, saya harus kembali dulu. Kita harus MM47, kemudian kita select, ini tadi udah benar, kita edit. Oke. Lalu di sini delivery date-nya kita update dulu teman-teman, jangan lupa. Untuk vendor kedua kita diminta 4 minggu ke depan. Saya tanggal 28, 4 minggu ke depan itu berarti 25 April, benar ya, 25 April, saya enter dulu, otomatis dia baca juga tanggal pengirimannya matching atau tidak, seperti itu. Kemudian kita cek item conditionnya, kita tambahkan sesuai data yang diminta, pastikan di sini adalah untuk si Motolux, ya. Kalau misalnya Anda nggak yakin, boleh di back ya, untuk melihat nama vendornya, di TDSK 500A pagar-pagar. Kemudian pilih conditionnya, amount-nya diminta untuk menginputkan sebesar 90 euro. Oke. Kalau di one time vendor tadi 79 euro, di sini 90 euro. Ini setelah kita misalnya bincang-bincang sama vendor, ternyata inilah kesepakatan finalnya seperti itu ya. Kemudian enter, kita isikan untuk yang diskonnya. Cash diskonnya di sini ternyata beda. Jika sebelumnya 3%, ini malah 15%. Nah, kita cari untuk yang RAO1-nya. RAO01, maaf, bukan O, itu adalah discount on gross, itu sekitar 15%. Dan berikutnya untuk current date, jangan lupa itu harus sudah benar.
Jadi yang kita maintain ada di material cost dan di condition sama di tanggal. Kalau sudah tinggal di save saja. Nah kalau misalnya ada kelebihan ini bisa di delete ya, seperti ini ya. Ini bisa di select, di delete row-nya kalau misalnya nggak kepake. Nah tapi kalau misalnya udah benar, tinggal di back aja, kemudian di save kembali. Nah otomatis akan muncul satu pesan, quotation for RFQ sekian-sekian, sudah ke maintain. Nah lakukan hal yang sama untuk vendor yang Rust Group pagar-pagar tadi di TDSK500B. Berarti kalau saya tinggal pilih other document, saya masukin RFQ saya, kebetulan saya ingat tadi di angka 37, seperti itu. Kemudian saya tinggal pilih, lalu saya maintain lagi untuk tanggalnya. Di sini dia mintanya 4 minggu ke depan, berarti seharusnya kalau 4 minggu ke depan case-nya mirip seperti di vendor kedua, yaitu di tanggal 25 April. Ingat, ini tanggal ini sesuai dengan tanggal transaksi Anda. Oke. Di sini saya mau maintain ulang untuk yang gross price-nya itu dimintanya itu sebesar 82 euro. Kemudian untuk yang pajaknya, untuk yang diskonnya maksud saya, kita boleh find kembali. Itu di RA01 dia mintanya 10%. Ya, dia mintanya 10%. Maka otomatis kebaca nih, ternyata harganya itu jadi sekitar 7,3 seperti itu. Jadi nanti kita lihat dari 3 vendor ini mana sih yang murah gitu. Lalu tekan back dan silahkan simpan untuk memaintain. Baik, punya saya sudah ke maintain, saatnya kita untuk melihat perbandingan harganya. Nah, untuk membandingkan harga di sini, karena kita cerita pengadaan, tentunya akan memilih harga yang termurah. Nah, kita bisa memilih dari purchasing organization-nya. Kalau misalnya collective number-nya sama, ya kita bisa inputin collective number-nya. Tapi kalau misalnya purchasing organization-nya beda, ya kita juga harus isi purchasing organization-nya. Nah, kalau misalnya kita mau mau melakukan display, kita bisa display sekali lagi apakah sudah berubah atau tidak dari sisi pricing. Nah, untuk melakukan price comparison, kita boleh kembali ke SAP Easy Access, di SAP menu, pilih di logistics, kemudian materials management, lalu purchasing, masuknya itu ke RFQ quotation. Dalam hal ini kita ambilnya di ME49. Silakan pilih di ME49. Karena mungkin saja collective number-nya berbeda, maka boleh kita kosongkan. Tapi kalau misalnya kita tahu kita punya vendor yang sama atau material yang sama, boleh diisikan. Seperti itu ya. Nah, untuk kasus saya kolektif RFQ-nya kebetulan saya bedakan, tapi kalau misalnya Anda buat sama, isi saja. Nah, untuk case saya ini, saya mungkin tidak mengisi di bagian kolektif RFQ, tapi kalau mau diisi satu-satu boleh ya. Misalnya GRB pagar-pagar tadi di awal, punya saya seperti ini. Kemudian ini dicentang min value quotation-nya sama minimum value quotation-nya. Seperti itu, ya. Ini kalau misalnya satu kolektif number, kebetulan di tempat saya tadi saya beda-bedain. Jadi mungkin nggak bisa tampil seperti itu. Tapi boleh juga Anda isi dari material, karena kan kebetulan nama materialnya sama. Jadi ini juga akan memudahkan. Nah, untuk material kita tadi di awal boleh kembali di TDSM 500 BB pagar-pagar, kalau saya nggak salah ya. Saya coba cek dulu. Materialnya kita itu di TDSM 500 BB pagar-pagar. Benar, sampai di sini. Nah, kalau sudah, ini tinggal di execute saja. Sesuaikan kembali, saya ulangi, min value quotation itu sudah ke checklist, minimum value quotation-nya sudah ke checklist. Ini artinya adalah mana yang memiliki nilai penawaran terendah sampai nilai tengahnya itu yang mana, seperti itu, rata-ratanya yang mana gitu. Kemudian silakan di execute. Kalau misalnya ada keterangan harus pakai kolektif RFQ, berarti kita harus isi. Dalam hal ini berarti GRB pagar-pagar misalnya, punya saya ya. Atau kalau misalnya mau dimasukin semua, boleh juga. Saya sih khawatirnya error karena kebetulan tadi saya nggak pakai nomor yang berurutan, seperti itu. Oke, seperti ini benar ya, salah ya, di tempat saya nggak nampil, berarti saya harus cek satu-satu. Oke, selanjutnya kita coba cek dulu execute. Ya, kira-kira seperti ini. Saya ada dapat satu material ya, dimana di sini untuk material yang sama di quotation 37, benar ya, di collective processing GRBB pagar-pagar saya mendapatkan nilainya itu di 7.380, seperti itu. Nah, kita bisa juga compare kalau misalnya Anda menggunakan nomor yang sama,
kita buat aja seperti ini, pakai nomor quotationnya, berarti di 35, nanti dia akan compare sampai ke tiga-tiganya. Kita compare di 37. Nah, kita cek di sini. Mana nih yang paling murah? Nah, sekilas dari sini kita udah tahu dong, kalau misalnya mau bandingin 3 proposal atau 3 penawaran, ya lihat aja. Berarti belanjanya itu ambil dari yang 7.380. Dalam hal ini berarti kalau kita contohin ini adalah si vendor kedua, seperti itu. Benar nggak sih vendor kedua? Karena vendor yang pertama itu adalah yang 1950, vendor ketiga maksud saya. Vendor yang kedua itu adalah AB pagar-pagar, vendor yang ketiga adalah BB pagar-pagar. Seperti itu. Jadi ini dia tampilan ME49 untuk Anda melakukan price comparison untuk sebuah penawaran. Seperti itu. Oke, jadi perhatikan, benar ya, sama ya dengan exercise kita bahwa ternyata vendor yang termurah itu adalah di TK500B, atau TK500B itu adalah vendor ketiga yang namanya tadi adalah Ras Group pagar-pagar. Seperti itu. Baik, jika ternyata ada informasi nih dari vendor barunya, dari vendor sebelumnya, khususnya di TK500A. TK500A kalau kita perhatikan di sini kan dia 7.600. Selisihnya lumayan tuh dari si TK500B. Nah, kenyataannya di lapangan dia confirm lagi ke kita. Ternyata delivery-nya itu 6 week rather than 1 month due to demand. Jadi kita diminta untuk ngubah quotation-nya. Otomatis kalau kita ngubah quotation, maka price comparison-nya juga akan berubah. Kira-kira seperti itu. Jadi kita mau buktiin gimana ya kira-kira perbandingannya setelah kita ubah quotation. Terakhir mana ya harga yang lebih mudah. Karena bahkan ubah tanggal juga akan berdampak ke harga. Seperti itu. Oke, jadi mari kita coba cek. Anda semua dapat mengikuti. Ada beberapa cara sebenarnya untuk mengubah quotation. Boleh dari edit quotation langsung, dari SAP menu, atau dari maintain nanti diarahkan lagi ke halaman change. Nah, dalam hal ini kita coba back dulu ya. Kita coba back seperti ini. Kemudian, atau kalau mau cepat boleh langsung ke /n sih, nggak masalah. Oke, seperti ini. Dari request for quotation kita ubahnya di ME42, seperti itu. Kita change, pilih quotationnya. Ingat, jangan lupa ya, yang mau kita ganti itu adalah si TK500A. TK500A itu tadi adalah vendor kedua. TK500A adalah vendor kedua, berarti kalau di saya quotationnya adalah nomor 36. Jangan ketukar, pelan-pelan, cek lagi nomornya. Kemudian kita diminta untuk current date-nya itu diubah jadi 6 weeks. Nah, sebelumnya kan kalau Anda perhatikan TK500A itu dia mintanya 4 week. Nah, sekarang nggak bisa, dia nggak bisa 4 week. Dia jadi nambah jadi 6 week. Berarti sebelumnya saya sudah tuliskan 25 April, ya saya tinggal hitung lagi. Dari 25 April, 2 minggu ke depannya itu adalah 9 Mei. Nah, saya tinggal edit di sini. Jadi 9 Mei 2023, seperti itu. Dan akan otomatis mengubah ke harganya, seperti itu. Nah, kalau sudah, ini kita tinggal save lagi, terus kita buka lagi untuk yang bagian ME49-nya. Saya /n ke ME49 untuk membuktikan ada perubahan price comparison dengan data yang sama. Tadi kita coba compare lagi sampai ke angka quotation ke-37 seperti ini. Beda ya. Jadi otomatis memang sih perubahan harganya tidak terlalu mencolok, tapi sudah otomatis berubah seperti itu. Oke, jadi 7.380 masih di quotation yang ke-37, kemudian 7.650 untuk yang 36, dan 7.663 untuk yang one time vendor. Jadi kalau misalnya kita mau pilih, ternyata one time vendor tuh nggak murah-murah banget, masih lebih prefer kalau kita ngambilnya itu yang si TK500AB pagar-pagar, seperti itu. Nah, itu saja. Kalau misalnya kita ingin ngeprint lagi rejection letters-nya, karena kan otomatis kita nggak milih nih si TK500AB sama si one time vendor, maka kita harus mengirimkan 2 rejection letter.